Boleh nggak saya tadi, kalau nggak salah tadi Anda siapin berkas ya tadi ya, yang 1 lembar soal ya itu. Ini ya salah satu contohnya hitungan uang yang masuk. Iya, Ini jadi, masih baru ya Mbak ya, 2023 ini. Iya, jadi dia akan ada posting bahwa uang itu nanti sebagian buat kemana, ada yang buat yang nyari uangnya, terus Boleh ada. saya lihat? Boleh saya lihatkan ke sini ya. Ini tertangkap oleh kamera ya. Saya sambil nanya ya Mbak ya ini ya. Ini hitungan Jumat berkah yang dikumpulkan. Ini ya. 1 bulan ya kurang lebih dapatnya segitu ya. Ini OPS-YYS ini apa? Operasional Yayasan. Ya. Ini 50%. Dari dana yang dimasuk ya itu akan. Oh, jadi 50% untuk yayasan. Jadi operasional tuh kayaknya buat nantinya tuh ada buat urusan yayasan sama buat kasih ke anak yatim, ada acara-acara. Oh, dari semuanya 50% itu dibagi lagi. Iya, tapi dari 50% ini nanti akan kebagi lagi, saya nggak apal nih ininya. Nih, ada gift 23%. Gift itu ini buat yang kayak fee buat orang yang nyari apa, ngumpulin uang? ngumpulin uang. Oh, ada fee-nya untuk Kayak yang saya ngumpulin uang. telemarketing misalnya mencari dan terus saya bisa masukin 20 juta nih. Mbak dapat 23%. Iya, dari 20 juta. 17%. Jamas. Ini untuk yayasan Jamasnya. Bukan, Jamas itu setoran nanti uang itu, jadi saya pencari dana. Saya kan harus setor, ada namanya Jamas, ada SP, ada segala macam nih. Ini postingannya nih. Jadi nanti saya udah berapa nih yang udah saya ini kan ditargetin, saya sebulan misalnya 1,5 juta harus masuk. Nah itu kepasuk nggak? Kalau dia masih kurang dari ini, dia harus tutup pakai duit sendiri. Pakai uang sendiri itu? Oh iya, makanya akhirnya banyak yang mencari biar uang nggak keluar sendiri. Gimana caranya dia telemarketing atau dia fundraising atau dia berdiri di. Tapi malah yang untuk anak yatimnya nggak tertulis di sini. Ini hanya untuk semen, untuk HR nih. Ke Ramadan, HQ. Harga kurban. Untuk kurban. Malah untuk anak yatimnya nggak kelihatan di sini gimananya. Ini yang bikin Anda keberatan. Iya, karena saya ngerasanya, ya saya ngerasanya nggak amanah. Saya kan kayak punya keluarga, takutnya ada uang yang saya bawa, yang suami bawa ke saya kalau nggak negur, saya mengiyakan sesuatu yang haram, saya telan dong. Nah, itu yang membuat saya perang batin gitu loh. Nah, Mbak Mawar, sebagai anggota NII, Anda sudah berapa lama sih? Dan gimana awalnya kok Anda tuh mau? Dulunya sih saya lagi nerusin kuliah S1 ya, kalau nggak salah dulu tuh. Jadi ada staff admin di kampus itu yang ngajak saya ikutan kayak pengajian, pergi ngaji. Pengajian itu nggak akan banyak orangnya dan masih pada muda-muda, paling umur muda antara 25 sampai 30 tahun lah, masih pada muda. Kita datang ke pengajian kayak rumah tempat tinggal, ada yang ngisi paling cuma 4 orang, 5 orang, 3 orang ya kayak gitulah. Tapi saya baru tahu bahwa yang ngajak saya itu sebenarnya mereka sudah duluan masuk. Oh, sudah bergabung di NII. Iya, jadi menggiring seorang. Iya. Anda sendirian yang masih baru iya, ternyata. Tapi pas ketika saya tahu, oh ternyata saya sendirian, mereka yang ngajak bareng itu ya soal ngaji bareng nih, padahal mereka udah tahu nih targetnya yang mau kita ajak. Dia juga pintar, dia akan nyarinya orang yang berani, yang punya duit. Karena bagi dia kan butuh untuk habis itu kita bisa ngebantuin setoran dong. Kalau orang yang nggak ada apa-apanya ya apa yang mau dia kasih gitu loh. Selama Anda dan suami aktif di NII, ketemu dengan Panji Gumilang berapa kali? Sering atau enggak? Kalau saya paling waktu acara Jamas ya. Terus sama dulu anak saya kan ada sempat wali santri ya, kalau ada anak kita ada acara porsen ya, pokoknya yang kumpulnya anak-anak wali santri itu anak itu ke Al Zaitun langsung? Iya, saya datang lihat anak tampil, kayaknya waktu itu bulan pokoknya ada acara anak sekolah lah untuk kayak gitu ya, kita datang diundang. Jadi yang Anda rasakan dengan sudah bergabungnya di NII dan juga terafiliasi dengan Al Zaitun yang Anda bilang. Tadi saya sempat kita ngobrol, Anda bilang Al Zaitun ya NII. NII Al Zaitun. Benar, 100%. Kalau yang pada berani ngomong itu ya pembohong semua, itu bagi saya itu mereka pembohong semua. Karena Anda yang di atas dalam itu, kalau dia ngomong itu pembohong semua, saya belum bisa ngomong. Tapi secara yayasan di Al Zaitun itu tidak terbunyikan kalau itu ada. Enggak, memang udah tahu. Karena kan sekarang kalau saya mau ngomong, yang sudah banyak bicara aja kan dia udah ngomong saya mantan, saya pernah. Karena kita diundang, ya Mbak pernah diundang kan untuk urusan misalnya ngomongin Jamas. Nggak mungkin dong kalau bukan orang dalam. Kita sekarang suruh fairin aja. Sampai sekarang juga TV One nggak bisa masuk ke dalam Al Zaitun. Iya, sekarang orang-orang di luar sana pernah nggak diundang untuk bicara Jamas. Yang orang Jamas itu ya orang dalam. Ketemu sama Sedeng itu, sekarang mau ngomong apa lagi?
Kalau dia bilang AIWO ya saya bilang udah makannya tuh bohongnya deh. Tapi konsepnya NII ini nggak pernah untuk mengajak perang berjihad begitu tidak, kan? Lebih tidak. seperti apa sih dia Jadi bergeraknya untuk membangun negara Islamnya? Oke. Peradaban untuk berbudaya kayak pokoknya ya makanya dia kan slogannya peradaban kan. Orang-orang yang dia rangkutnya orang-orang ini kan dan dia toleransinya oke benar. Sebenarnya di Islam juga kita bertoleransi kan, tapi di saat waktunya ibadah sebenarnya ya masing-masing. Masing-masing. Masa iya sih sekarang di gereja boleh nggak sih kita numpang sholat? Kenapa di saat Idul Fitri ada orang yang diikutan? Nah itu yang saya bilang ini, kenapa dibilangnya jadi pluralisme ya? Sebenarnya Islam kan Nabi juga nyontoinnya ya kita berbuat baik dengan semuanya kan. Itu saya ketika ada kayak gini-gini. Itu mulai Anda ngerasa ini nggak cocok? Iya, ada gitu saya bilang kok gini gitu loh. Aturan-aturan baru yang menurut Anda nggak pas itu apa misalnya tadi? Ya tadi kayak sholat. Terus, sholat kenapa? Sholat harus? Ya dibilang kan belum perang, masa perang, masih Mekah, jadi nggak wajib. Oh tidak wajib sholat? Iya, kalau buat di bawah ya. Sekarang sih sudah mulai akhirnya, tapi sholat kalau ketika kita lagi ada acara, waktunya azan, masih aja terus acara. Sedangkan saya ikut pengajian tempat lain, break loh, semua diem. Kita sholat dulu, habis selesai makan, balik lagi. Setiap habis ada azan, kita semua dulu berhenti. Ini saya ikutan pengajian tempat lain tuh kayak gitu, ikutan pelatihan dimanapun lagi ikutan menghormati. Ini ngakunya Islam, tapi kok waktunya sholat tuh terabas dianggap ini lagi sholat, acara tuh begini, itu sholat. Kalau dihitung berapa tahun berarti kira-kira Anda tergabung dalam ini? 10 tahun ada? Lebih. Tapi masih aktif suami sampai saat ini ya? Masih. Tetap ngumpulin uang untuk NII Iya wilayah. dia pegang anggota di bawah bagaimana nelfonin, ngingetin, ayo setoran tanggal segini harus kumpul. Setoran ini tidak hanya sampai NII yang dibilang, juga ke Al Zaitun juga masuk? Oh, iya dong. Kalau Jamas itu buat kemana? Buat kemana? Saya nggak tahu. Ke sana, ke Al Zaitun? Iya. Itu ada tercatat semuanya? Ada kan hitungannya. Kan kalau kita sendiri pun bisa waktu itu setor saya kan ada nomor anggota Jamas. Titik-titik nomor kode saya bisa sebut ke salah satu misalnya waktu itu boleh sebut nama ya, misalnya ke bank. Oh ada terdaftar di situ ya? Nanti itu saya kasih ke ini bukti saya udah setornya. Ada, karena tetap suami saya ditarget, suami saya yang nutupin, saya bilang nggak mau tahu, terserah cari dari mana, saya nggak mau. Kalau kita lihat tadi 2003 masih sangat baru ya tadi itu ya? Oke, baik. Mbak Mawar, terima kasih sekali atas informasinya, atas fakta-fakta yang sudah dibeberkan bagaimana Anda dan keluarga beserta suami yang merupakan anggota NII harus berjibaku mengumpulkan uang ya untuk disetorkan ke NII dan juga ada yang disetorkan untuk yayasan ke Al Zaitun juga. Baik, mudah-mudahan ini bisa membuka juga mata publik dan pemerintah bahwa tadi Anda bilang NII adalah Al Zaitun. Al Zaitun adalah NII, agar ini bisa dibenahi dengan segera mungkin. Dana-dananya itu yang saya juga nggak terima, yang yayasan-yayasan, buat nama yayasan itu, ya orang namanya orang Indonesia pasti suka membantu, dermawan. Suka senang bersedekah, dan dia pakai dengan cara kayak begitu, tapi kenyataannya benar dikasih, tapi hanya sebagian kecil, yang sisanya buat keperluan yayasan dan yang lain-lain. Ya, Pak Didi, tadi kita sama-sama mendengarkan Gus Naji juga sudah jelas, tapi seperti yang Anda bilang tadi, walaupun sudah jelas ini aliran dananya ke Al Zaitun, dibilang Al Zaitun adalah NII, NII adalah Zaitun, tapi pemerintah nggak bisa ujuk-ujuk untuk menangani itu ya, kesulitannya di sana. Banyak digunakan mereka. Jadi bukan nggak bisa ujuk-ujuk menangani, penanganan pemerintah sudah berjalan sampai saat ini dengan tentunya dengan dua pendekatan baik soft approach maupun hard approach dengan penegakan hukum sudah berjalan. Soft approach juga sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian lembaga yang terkait sudah melakukan itu. Jadi tidak serta-merta dibilang nggak bisa ditangani. Informasi-informasi seperti ini kita perlu untuk menambah penguatan dalam rangka penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat-aparat yang terkait di dalamnya. Sehingga kita percaya, yakin ini bisa diatasi dan ditangani dengan tentunya berbagai macam perspektif dan hal-hal yang menyelesaikan secara smooth akan terjadi. Walaupun tidak untuk Al Zaitun sendiri ini kan sudah puluhan tahun Pak Didi. Jadi itu yang membuat terkesan kok pemerintah agak sulit nih untuk menangani dalam kasus Al Zaitun. Sebenarnya ya tidak sulit. Kita dalam berproses itu kan harus kita lihat, kita dalami karena ini banyak, ini besar.
tidak mungkin langsung segera main tabrak, main tutup, karena ini dampaknya harus kita pertimbangkan sedemikian rupa sehingga kita harus melihat sisi di situnya. Termasuk dampaknya terhadap santri yang masih bersekolah Ya, di sana betul. juga ya. Saya mau ke Gus Naji. Gus Naji tadi disampaikan bahwa ajaran yang diterima oleh Mbak Mawar tadi memang tidak mengajak untuk radikalisme kekerasan, tapi lebih ke menunjukkan ada peradabannya, ada budayanya, ada. Nah ini MUI kan termasuk yang salah satu yang cukup kencang nih melawan EDI. Dengan adanya pengakuan tadi gimana? Artinya terkesan kan, wah nggak ngebahayain kok ini NII. Iya, jadi begini. Saya jawab yang terakhir dulu. NII itu dalam perjuangannya mempunyai beberapa fase. Ya, tadi Mbak Mawar mengutip salah satunya, yaitu fase Mekah. Di mana ini kan analoginya adalah analogi kehidupan di masa Nabi. Di mana pada fase Mekah memang ada beberapa syariat yang belum dijalankan. Misalnya tadi dicontohkan sholat. Pada waktu fase Mekah menurut mereka tidak wajib sholat itu, belum wajib. Kemudian nanti setelah fase Mekah itu ada yang namanya fase Madinah. Nah kemudian terkait jihad itu ada dua fase. Satu fase jihad difa'i, fase jihad ofensif. Itu sudah mulai mengangkat senjata. Karena Nabi itu 13 tahun di Mekah, semenjak diutus menjadi Nabi di Mekah itu tidak pernah mengangkat senjata memang. Ya. Tapi Nabi berdakwah itu. Nah ini yang dianalogikan oleh NII. Kemudian nanti akan ada masanya gitu. Ketika fase jihad defensif sudah dilakukan itu ada masa yang namanya fase jihad ofensif. Nah ini yang harus diantisipasi dari sekarang. Ini yang menurut Anda pasti akan muncul dari NII pasti yang ada di akan Indonesia. Minimal masuk dalam rencana mereka. Okay. Kalau soal berhasil tidak berhasil itu itu wallahu a'lam ya nanti. Tetapi itu masuk dalam rencana mereka. Karena sebentar saya potong. Karena kalau saya lihat dari penjelasan salah satu anggota yang aktif ini, konsepnya sih lebih ke ngumpulin uang, lebih ke finansial ya, lebih mempersiapkan secara ekonomi. Iya itu kan namanya i'dad namanya. Kalau di dalam bahasa mereka itu i'dad namanya, persiapan. Itu persiapan. Mungkin tidak semua santri akan tahu persoalan seperti ini karena kan ini bagian dari grand strategi. Tetapi pada tataran teknis saya kira mereka semua ini dijadikan bagian dari agenda besar NII gitu. Nah saya kira begini Pak, perlu kita pilah memang dalam hal ini antara Panji Gumilang sebagai perorangan kemudian Al-Zaitun dan NII. Okay. Panji Gumilang sudah ditangani saat ini oleh pemerintah dan kita harus menghormati proses hukum itu. Ya. Meskipun saya kira memang sangat disayangkan bahwa penanganan Panji Gumilang ini sangat lambat sekali itu. Karena Panji Gumilang ini kan anggota NII senior. Usianya sudah 78 tahun saat ini. Dan saya kira tidak boleh ada orang yang berada di atas hukum. Pelaporan terhadap Panji Gumilang itu sudah tidak terhitung banyaknya. Ya, dan Panji Gumilang selalu lolos. Bahkan ketika anak buahnya banyak ditangkap, Panji Gumilang selalu lolos. Apa faktornya kalau Anda dari BPET MUI melihat faktor apa sih? Kayaknya dia licin. Ya tentu faktor politik ya. Tentu faktor politik. Nanti detail politiknya seperti apa itu ada pembahasan tersendiri. Tetapi saya kira sebagai negara hukum mestinya setiap ada pelanggaran hukum harus diproses. Jangan menunggu gaduh. Sementara sekarang pemerintah ini kalau ada kegaduhan baru ditangani. Padahal persoalan ini kan sudah puluhan tahun. Lalu kemudian ada Al-Zaitun. Saya kira Al-Zaitun sendiri sudah 30 tahun. Ya. Kalau dihitung dari berdirinya kan 92. Kemudian meskipun diresmikan oleh Pak Habibie tahun 96. Itu. Oke, tapi tahan dulu. Nanti kita harus jeda dulu nih. Kita akan kembali lanjutkan diskusi ini. Tapi kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali untuk Anda.